Halo teman-teman semua, nama saya Vivi Puspitasari Halawa, NPM 43, saya dari Fakultas Ekonomi. Kali ini saya membuat video mengenai tugas individu etika bisnis. Materi yang saya dapat adalah sebuah kerangka kerja komprehensif pengambilan keputusan etis. Nah, apa saja yang kita pelajari dari materi tersebut? Dalam EDM, komprehensif harus mencakup 3 analisis, yaitu yang pertama, analisis filosofis, yang kedua, analisis dampak pemangku kepentingan, dan yang ketiga, analisis gabungan. Pendekatan terbaik EDM akan bergantung pada sifat dari tindakan yang diusulkan atau dilema etika atau pemangku kepentingan yang terlibat. Sebagai contoh, sebuah masalah yang melibatkan dampak jarak pendek dan tidak ada eksternalisasi mungkin cocok untuk pertanyaan yang dimodifikasi. Masalah dengan dampak jangka panjang atau eksternalisasi ini mungkin cocok dengan pendekatan standar moral yang dimodifikasi atau pendekatan pasti yang dimodifikasi. Masalah signifikan bagi masyarakat daripada bagi perusahaan kemungkinan akan lebih baik jika dianalisis menggunakan pendekatan filosofis atau pendekatan standar moral yang dimodifikasi. Pendekatan EDM, apapun yang digunakan, pembuat keputusan harus mempertimbangkan semua isu berdasar yang diangkat dari tabel pembahasan berikutnya. Ringkasan langkah-langkah untuk sebuah keputusan etis. Pendekatan dan isu-isu yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi gabungan untuk membantu dalam mengambil keputusan etis. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan menyelesaikan 3 langkah berikut menyediakan dasar untuk menentang keputusan yang diusulkan. Langkah-langkah menuju sebuah keputusan etis. Untuk materi berikutnya dapat dilihat dengan tabel berikut. Menurut Accounting Association tahun 1993, untuk mengorganisasikan analisis keputusan etis menggunakan 7 langkah yang digariskan. Apa saja? Yang pertama, 1. Tentukan fakta apa, siapa, gimana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menetapkan isu etis. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang keempat, tentukan alternatif. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai dan alternatif serta melihat apakah muncul keputusan
keputusan yang jelas. Yang keenam, menilai konsekuensi. Dan yang ketujuh, membuat keputusan Anda. Tentukan fakta apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apa yaitu berkaitan dengan isu terbaru, apa yang mempengaruhi situasi saat ini. Siapa yaitu siapa yang terlibat dari pihak-pihak dalam situasi pengambilan keputusan atau siapa yang menggunakan keputusan etis tersebut. Di mana yaitu menyatakan di mana situasi keputusan etis tersebut digunakan pihak-pihak pengambilan keputusan etis. Kapan yaitu pada saat kondisi dan situasi seperti apa keputusan etis tersebut diambil oleh para pengambil keputusan. Bagaimana yaitu bagaimana para pengambil keputusan dapat mengambil keputusan etis saat situasi tersebut. Menetapkan isu etis. Langkah ini terdiri dari dua komponen. Pertama, pemangku kepentingan utama atau stakeholder diidentifikasi, dan kedua, masalah etika harus diidentifikasikan secara jelas. Setiap komponen dibahas secara terpisah dalam bagian ini. Pertama, buat daftar stakeholder atau pemangku kepentingan utama, dan yang kedua, tentukan isu atau masalah etika. Mengidentifikasikan prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai. Pada langkah ketiga, proses pengambilan keputusan yang etis harus mengidentifikasikan prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai yang berlaku serta mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Orang-orang ini biasa disebut sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Menentukan alternatif. Langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan etis adalah membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif, membuat suatu spreadsheet mental yang masing-masing pemegang kepentingan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah mempertimbangkan cara untuk mengurangi, meminimalisasi, atau mengganti konsekuensi kerugian yang mungkin akan terjadi. Bandingkan nilai-nilai dan alternatif serta apakah muncul keputusan yang jelas. Bagaimana cara memutuskan kapan teori menunjukkan alternatif yang berbeda? Ada situasi di mana prinsip-prinsip etis yang berbeda akan merekomendasikan alternatif yang berbeda. Dalam sebuah kasus di mana prinsip-prinsip memberikan rekomendasi campuran dan memilih rekomendasikan untuk mengikuti serta bersiap untuk pembenaran atas pilihan sebaik mungkin. Pembenaran dapat disediakan mengapa teori-teori menunjukkan bahwa alternatif tersebut yang tertarik dan bagaimana dapat sesuai dengan baik ke dalam konsepsi tentang apa kehidupan yang baik dan alternatif yang disarankan oleh teori lain. Menilai konsekuensi. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah pertimbangan cara untuk mengurangi, meminimalisasi, atau mengganti konsekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau menggantikan konsekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau meningkatkan dan memajukan konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kewajiban, hal-hal, dan prinsip-prinsip serta dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Membuat keputusan Anda. Menerapkan alternatif terbaik setelah memilih alternatif terbaik yang tidak disebutkan oleh kendala praktis. Selanjutnya memutuskan langkah apa yang diperlukan oleh kendala praktis. Selanjutnya memutuskan langkah apa yang diperlukan untuk keluar dari permasalahan. Pengambilan keputusan
yang diakhiri dengan evaluasi yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan kita sudah berdampak baik atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian presentasi materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.